Halo Sobat TBM, selamat datang kembali di Bijak, Bicara Infrastruktur Jakarta. Lewat Bijak kali ini kita akan ngobrol seru berbagai hal menarik seputar infrastruktur Jakarta. Nah, di episode ketiga kali ini kita akan ngobrol seru seputar pembangunan trotoar di Jakarta. Berbeda dengan episode sebelumnya, sekarang kita udah ada di trotoar HR Rasuna Said sisi barat dan sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, Bapak Hananto, Kepala Bidang Kelengkapan Jalan. Selamat datang Bapak Hananto di Bijak. Sebelum kita memasuki pembahasan nih Sobat DBM, boleh dong Pak ceritain apa aja sih Pak tugas di bidang kelengkapan jalan? Jadi sesuai dengan nomenklaturnya, namanya kelengkapan jalan itu melengkapi bidang jalan jembatan. Jadi tupoksi saya yaitu pertama merencanakan, kemudian kedua membangun, dan ketiga terakhir memelihara pedestrian atau trotoar jalan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Oke, bisa dibilang bidang kelengkapan jalan itu punya peran yang sangat krusial ya Pak dalam mewujudkan Jakarta yang lebih ramah pejalan kaki. Nah, sebelum pembahasan selanjutnya mungkin bisa kita sambil duduk kali Pak. Oke. Nah, karena kita udah di trotoar Rasuna Said nih Pak, kira-kira apa sih Pak tujuan pembangunan trotoar Rasuna Said ini dan kapan nih kita bisa menikmati trotoar ini? Oke, baik Pak. Memang saat ini kita sedang berada di pembangunan pedestrian atau trotoar HR Rasuna Said di sisi barat. Jadi tujuan daripada pembangunan pedestrian ini adalah untuk mendukung transportasi massal. Kita lihat di sini ada LRT supaya masyarakat bisa berpindah dari satu stasiun ke stasiun lainnya dengan baik. Demikian juga di Rasuna Said ini ada banyak kawasan bisnis, juga kawasan perkantoran. Sehingga dengan adanya pembangunan trotoar ini kita harapkan pemakai jalan bisa berpindah dari satu kantor ke kantor yang lain dengan aman dan nyaman. Diharapkan kita bisa menyelesaikan pembangunan pedestrian ini di akhir tahun 2024 nanti. Oke, berarti kira-kira sebentar lagi kita udah bisa menggunakan trotoar baru ini ya Pak ya? Ya. Ngomong-ngomong soal pembangunan trotoar nih Pak, faktor apa aja sih Pak yang kira-kira menjadi pertimbangan utama dalam merancang dan membangun trotoar di Jakarta ini? Oke, dalam merancang dan pembangunan trotoar kita ada namanya konsep complete street. Jadi dengan adanya konsep complete street kita membangun trotoar secara utuh. Kita juga membangun saluran drainasenya, kita membangun trotoarnya. Kemudian kita juga melengkapi trotoar tersebut dengan ubin pemandu. Jadi ubin pemandu ini adalah sebagai sarana dari kaum difabel supaya bisa melintas dengan aman dan nyaman. Di samping itu juga trotoar ini kita lengkapi dengan street furniture yang lain seperti misalnya bolar. Jadi tujuan dari bolar ini adalah untuk mencegah supaya mobil tidak naik ke trotoar. Di samping itu kita juga koordinasi dengan teman-teman di bidang PJSU dalam rangka untuk memasang lampu penerangan jalan umum. Kemudian kita juga koordinasi dengan teman-teman di bidang PSUK supaya kabel-kabel udara yang ada di atas bisa kita pindah masuk ke bawah tanah. Jadi dengan adanya konsep complete ini kita diharapkan bisa mendapatkan pedestrian atau trotoar dan samping pemakai jalan bisa melintas dengan nyaman, juga mereka bisa merasa bahwa mereka berjalan di area atau koridor yang benar-benar mereka diperuntukkan untuk para pejalan kaki. Oke. Berarti dalam membangun trotoar tuh benar-benar memperhatikan segala aspeknya ya Pak ya? Betul Pak, kira-kira seperti itu. Nah, untuk pembangunan trotoar tahun ini nih Pak, kira-kira ada nggak sih Pak konsep baru yang akan dipersembahkan oleh bidang kelengkapan jalan ini untuk masyarakat Jakarta? Oke, jadi sesuai dengan instruksi dari Bapak Kepala Dinas, kita di samping membangun pedestrian dan trotoar, kita juga membuat space-space yang ikonik. Artinya space yang ikonik itu adalah masyarakat bisa berinteraksi, kita bisa mendapatkan space yang cukup luas, terutama untuk spot-spot yang mungkin bisa kita jadikan spot yang bisa instagramable. Spot yang instagramable artinya spot-spot yang mungkin bisa kita dapatkan atau meningkatkan estetika kota secara keseluruhan. Bisa bisa digunakan oleh para pejalan kaki. Betul. Tidak hanya untuk berjalan tapi juga untuk
hal-hal yang lainnya gitu ya Pak ya, Ya, kira-kira. mungkin mereka bisa beristirahat di tempat Betul. spot area tersebut. Tuh, keren banget nih Sobat DBM. Berarti trotoar di Rasuna Said ini nantinya akan ada iconic area seperti yang tadi Bapak Hananto telah ceritakan. Selanjutnya nih Pak, kira-kira selama ini tantangan utama dalam membangun trotoar tuh apa aja sih Pak? Jadi dalam pembangunan pedestrian ini di lapangan kita banyak menghadapi kendala, Mbak. Iya. Di antaranya tadi saya sampaikan, kita dalam konsep complete street kita juga membangun saluran. Jadi kita dalam membangun saluran banyak bersinggungan dengan masyarakat karena mungkin akses masyarakat menjadi terganggu. Untuk itu kita atasi dengan kita sebelum pembangunan kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu. Kita mohon agar mereka bisa mensupport kegiatan ini. Di samping itu juga kita menghadapi kendala di lapangan yaitu keberadaan jaringan mobilitas dalam membangun saluran drainase karena memang banyak sekali kondisi di mana dalam pembangunan saluran ini adanya keberadaan jaringan mobilitas. Untuk itu kita berkoordinasi dengan teman-teman di bidang PSOK dalam relokasi jaringan mobilitas tersebut. Di samping itu seperti biasa dalam pembangunan kegiatan infrastruktur kita juga kendala terkait traffic lalu lintas yang ada. Jadi kita koordinasi dengan teman-teman baik di Disub maupun kepolisian supaya dampak traffic yang terjadi itu bisa diminimalisir. Mungkin kira-kira seperti itu, Pak. Oke, ternyata kendala yang dihadapi cukup kompleks juga ya Pak untuk pembangunan trotoar ini. Nah, terakhir boleh di-spill mungkin Pak ke Sobat DBM, pembangunan trotoar apa aja sih Pak yang dilakukan oleh bidang kelengkapan jalan selain trotoar Rasuna Said di tahun 2024? Ya, jadi selain trotoar di Rasuna Said, kita juga membangun pedestrian atau trotoar di MT Haryono sisi utara, kemudian juga di Jalan Duri Kusombi itu kita bangun di kedua sisi jalannya. Dan diharapkan pembangunan 3 lokasi pedestrian ini kita bisa selesaikan di akhir tahun 2024. Oke. Wah, menarik banget ya Sobat DBM penjelasan Bapak Hananto tadi. Jadi makin semangat nih buat ngerawat trotoar Jakarta bareng-bareng. Terima kasih ya Bapak atas sharing-sharingnya nih. Pak, semoga semua pekerjaan di bidang kelengkapan jalan berjalan dengan sukses ya Pak. Ya, amin. Terima kasih. Iya, bagi Sobat DBM nih yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pekerjaan bidang kelengkapan jalan, bisa mengunjungi website atau follow media sosial kami ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Sobat DBM. Terima kasih semuanya.